wah ini pasti karena vaksin saya jadi kena COVID nih. Jadi jangan takut, apapun vaksin itu tetap bagus ya. Di rumah istrinya nggak divaksin supaya nggak pergi ke mall atau apa ini supaya hemat. Nah, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Kalinya kita mengadakan setiap malam Kamis malam Jumat Tahlil dan Yasin. Untuk hari ini mungkin sama Dokter Santi ya, Dokter Santi yang ngasih tausiah masalah kesehatan ini nanti. Istrinya nggak divaksin ya, supaya nggak pergi ke mall atau apa ini supaya hemat. Nah, ini jangan di strategi seperti itu ya. Saya rasa itu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya telat ya. Ini udah dari jam 7 ya? Dari jam 7 ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Santi dari Dokter Pegasol. Baik, alhamdulillah masih bisa mengadakan pengajian ya, walaupun lewat Zoom. Tetap aja doa itu pasti tersampaikan. Saya hanya akan memberikan tips untuk menjalani di new normal. Jadi lifestyle kita ya, jadi gaya hidup kita sekarang udah mulai harus dirubah selama pandemi. Terutama itu doa yang paling penting ya. Doa yang paling penting. Kedua, ada 3 poin, yaitu pertama melaksanakan atau melakukan protokol kesehatan. Lalu kedua, 3T, melakukan 3T. Nanti saya jelaskan ya 3T itu apa. Lalu kemudian yang terakhir itu adalah vaksin. Kita akan mengalami pandemi ini, ada aturannya, di mana sekarang menggunakan dua masker, bagian medis dan bagian masker kain di bagian luar. Nah, kemudian selain itu kita sudah mulai harus menjaga jarak. Jadi nanti menuju new normal itu tetap kita harus waspada. Walaupun sudah vaksin, tetap kita harus waspada karena apa? Banyak mutasi dari virus COVID ini. Ya, tetap jaga jarak 1-2 meter. Kemudian jaga supaya tidak banyak terlalu mobilisasi ya, dan berkerumun, berkumpul. Kemudian mencuci tangan dengan sabun ya. Jadi itu harus jadi bagian dari kita. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker ya, itu udah bagian dari tubuh kita yang harus kita laksanakan. Baik kita akan melakukan kegiatan atau setelah melakukan kegiatan, cuci tangan itu sangat penting. Nah, kemudian protokol kesehatan itu apalagi menjaga pola makan yang sehat, karena itu banyak orang yang sekarang tidak mementingkan gitu loh. Jadi pola makan itu penting. Selain itu vitamin itu udah jadi bagian dari kita juga ya. Jadi jangan malas untuk minum vitamin, terutama untuk minum vitamin C atau multivitamin. Ada banyak vitamin yang mengandung multivitamin, baik itu vitamin B kompleks, vitamin D, vitamin C ya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi, silakan. Misalnya dok, sarannya dosisnya berapa nih buat saya minum vitamin gitu ya, dan nanti saya bisa sarankan, dok multivitamin apa sih yang bagus gitu ya. Nanti kalau mau bisa konsultasi. Setelah itu olahraga ya. Jadi kita memang terutama untuk karyawan-karyawan yang berat badannya berlebih ya. Jadi itu harus diperhatikan karena
masa pandemi ini paling banyak ya gejala yang berat itu pada kasus-kasus berat badan berlebih. Jadi memang harus sudah mulai diturunkan berat badannya pelan-pelan, nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya 3T itu apa? Jadi gini, sekarang kalau misalnya ada keluhan ya, batuk pilek atau demam ya, itu harus sudah sadar diri gitu loh, bahwa oh iya ini tuh pasti kemungkinan takutnya kena COVID gitu loh. Jadi langsung melakukan isolasi mandiri ya, kemudian langsung cekan. Jadi 3T itu yaitu tes ya. T-nya itu pertama itu tes. Jadi kalau misalnya ada keluhan langsung cekan swab ya. Sekarang kan sudah tes PCR sudah mulai turun, atau misalnya dari karyawan bisa langsung lapor ke dokter-dokter bagian masing-masing ya. Menunggu hasil testing, selama menunggu hasil tes ya, itu harus melakukan isolasi mandiri langsung ya. Jadi harus berpikir bahwa oh iya ada keluarga di rumah gitu ya. Takutnya ada keluarga, entah orang tua, entah anak, entah istri yang sedang hamil gitu, atau keluarga yang lain yang mempunyai riwayat penyakit komorbid yang berbahaya gitu kan. Nah itu kita harus sadar diri, harus isolasi mandiri ya. Selanjutnya T yang kedua itu adalah tracing. Tracing itu jadi gini, oh iya ya, kemarin itu saya sempat kontak dengan keluarga. Ketiga itu adalah treatment ya. Jadi kalau udah dinyatakan positif, ada gejala, langsung lapor ke dokter atau pelayanan kesehatan lain. Di sini ada saya, dokter perusahaan, langsung bisa lapor. Nanti saya sarankan untuk minum obat dan melakukan isoman yang benar itu seperti apa di rumah gitu ya. Nah terakhir itu, yang pertama kan tadi protokol kesehatan sudah saya sebutkan. Terus 3T yang harus dilakukan ya, tes. Jadi kalau ada gejala tes, terus tracing itu periksakan semua keluarga yang kontak erat ya. Terus ketiga itu adalah treatment ya, kalau misalnya ada gejala ya. Yang penting itu minum vitamin rutin untuk mencegah ya. Kemudian yang terakhir itu adalah vaksinasi ya. Jadi ayo semuanya vaksin ini gratis ya. Sekarang sudah mudah juga didapat. Jadi segera untuk daftar juga ya, karena vaksin itu penting. Setidaknya banyak orang yang sudah vaksin 2 kali, dok, banyak orang yang vaksin 2 kali tapi tetap kena gitu. Tenang aja, jangan khawatir. Seenggaknya vaksin ini itu tidak membuat atau memperberat gejala. Nantinya COVID ini seperti bukan pandemi lagi tapi endemi. Jadi sudah terbiasa ya, nantinya seperti kayak batuk pilek biasa gitu loh. Nah makanya mungkin kita harus ada adaptasi terhadap virus-virus. Makanya mulai sekarang new normal itu ya, pola hidup kita yang baru harus kita laksanakan. Kita tidak tahu apakah ada jenis virus yang baru yang lebih dari COVID penularannya. Kita sudah siap, kita sudah membentengi tubuh kita gitu ya. Saya sarankan 3 itu, lakukan protokol kesehatan, lakukan 3T bila sudah ada gejala atau sudah dikatakan positif. Kemudian bila sudah sembuh atau belum pernah kena sekali, lakukan vaksinasi ya. Itu sangat penting sekali ya. Baik, cukup dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh saya kembalikan ke moderatornya ya. COVID ini tidak perlu ditakuti ya. Yang penting itu adalah preventif, pencegahan. Jadi gimana cara kita mencegah supaya tidak terkena dan tidak diobati gitu loh. Ada gejala, wah ini pasti karena vaksin saya jadi kena COVID nih. Dianggapnya virus itu jadi aktif nih, dia masukin ke tubuh kita, terus akhirnya kita sakit COVID gitu kan. Nah itu yang hoax ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi gini, vaksin itu banyak jenisnya ya, dari Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Tapi Johnson itu belum ada ke sini ya. Jadi yang di sini itu yang tersedia adanya Moderna sekarang ya, baru-baru nih, sama Pfizer
yang baru-baru. Kalau Astra sama Sinovac kan sudah ada dari dulu ya. Nah, kenapa ini kandungannya yang beda-beda? Nah, pertama saya akan jelaskan tentang Sinovac. Nah, Sinovac ini isinya itu protein dari badan virus COVID, ya. Jadi badan virus COVID ini isinya nih ada protein, ya. Nah, itu tuh Sinovac tuh dari protein virus, ya. Dan itu dari virusnya sendiri. Nah, kalau AstraZeneca itu tuh dia itu dari virus yang lain, namanya adenovirus, gitu lah, ya. Adenovirus yang dimana protein dari virus COVID, ya, dari virus COVID-19 ini disisipkan ke badan virus adenovirus, gitu loh. Jadi dia untuk memancing. Nah, itu AstraZeneca. Nah, yang ketiga Pfizer sama Moderna itu tuh dia merupakan RNA dari virus. Makanya kenapa dibilang Pfizer dan Moderna ini yang paling bagus, gitu loh, ya. Karena apa? Dia itu dari RNA. RNA itu gen dari virus tersebut intinya, gitu loh, ya. Jadi kalau udah gen itu efeknya itu lebih untuk antibodi kita ya, untuk membentuk antibodi kita sebenarnya lebih bagus, gitu. Ya, lebih mengenal. Jadi di dalam tubuh kita ini ada antibodi. Nah, antibodi kita ini fungsinya kenapa harus divaksin? Itu tuh supaya mengenal, ya, mengenal ini nih virus nih gimana sih, sifatnya itu seperti apa sih, gitu loh, komponen tubuhnya itu seperti apa sih. Jadi suatu saat ada yang masuk bisa langsung ditanganin, gitu loh. Karena apa? Kekebalan tubuh kita atau imunitas kita sudah mengenal. Jadi sebelum si virus itu yang aslinya masuk, ya, maksudnya yang virus hidupnya masuk, itu tuh sudah dikenal, gitu, ya. Jadi emang Moderna dan Pfizer ini dia tuh RNA-nya, gitu loh. Jadi untuk efek untuk lebih istilahnya kekebalan tubuhnya lebih cepat mengenal adalah Pfizer dan Moderna, gitu loh. Karena apa? Karena dia adalah langsung gennya. Nah, Sinovac dan AstraZeneca ini adalah proteinnya, gitu loh. Protein itu hanya sebagian, gitu loh. Jadi bukan RNA, ya. RNA bukan gennya. Jadi yang membentuk gen-gen itu kan protein, hanya beberapa protein aja gitu yang dikenal, gitu loh. Makanya kenapa ada beberapa penelitian bahwa pakai Sinovac dan AstraZeneca masih bisa kena. Tetapi ternyata ada penelitian juga, gitu loh. Moderna dan Pfizer tetap aja orang kena, gitu loh. Seperti di Amerika. Di Amerika ini kan udah vaksin semua tuh, ya. Dia Pfizer udah kena, tapi sekarang ternyata kasus naik gara-gara ada varian Delta, ya. Ternyata apa? Ada penelitian, ya, virus COVID yang mutasi ya, varian Delta ini ternyata dia bisa istilahnya apa ya? Dia bisa melawan atau melewati, dia bisa sembunyi dari antibodi yang udah terbentuk dari vaksin, gitu. Nah, ini varian Delta ini yang bandel, yang benar-benar mutasinya jadi hebat, gitu, ya. Nah, jadi tetapi dengan semua sudah ada penelitian yang mau itu Sinovac, AstraZeneca, terus Pfizer, Moderna, ternyata sudah diteliti mereka itu kesemuanya itu menurunkan, ya, pasti kena, kemungkinan besar untuk terkena infeksi bisa, karena varian Delta ini yang paling bandel ini bisa sembunyi, gitu loh, bisa sembunyi melewati antibodi kita yang udah divaksin, gitu loh, ya. Jadi kemungkinan besar bisa kena, makanya tetap udah vaksin tetap jaga protokol kesehatan, nggak bisa, gitu lah. Bukan berarti udah divaksin kita bebas, nggak bisa, ya. Karena apa? Nah, ini balik lagi, coronavirus ini seperti virus influenza, ya. Nah, influenza ini kalau kita flu, ya, kalau kita batuk pilek, ya, walaupun kita udah vaksin influenza tetap kena kan, batuk pilek tetap kena kan. Nah, itulah kenapa influenza itu sama seperti coronavirus, gitu loh, COVID. Jadi dia itu mutasi terus, gitu loh. Tenang aja, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Kalau vaksin itu memang benar-benar membantu. Jadi gini, kalau untuk kasus-kasus yang dia ada komorbid, ya, kasus-kasus yang ada komorbid, ya, seperti asma, terus tekanan darah tinggi, terus dia ada kencing manis, ya, ada penyakit jantung, ada penyakit ginjal, itu tuh sangat membantu,
gitu loh. Ya, jadi benar-benar bisa membantu untuk melewati masa kritis kalau sudah vaksin gitu loh. Memang kalau misalnya sudah terlambat ya, sudah misalnya kerusakan organnya, misalnya kerusakan jantungnya atau ginjalnya sudah lumayan lah, udah parah. Nah itu kita balik lagi gitu. Pasti orang tuh pasti lemas gitu loh. Nah walaupun divaksin, ini saya tidak bisa memastikan bahwa pasti terlindungi gitu ya, karena balik lagi karena memang dari awal tubuhnya itu sudah turun gitu, dan kemungkinan imunitas pun akan turun gitu ya. Jadi vaksin jangan takut, ayo vaksin, bisa vaksin, tenang aja. Nah ini sih ada berita, tapi ini belum pasti ya, saya belum masih dari satu sumber. Katanya ini dari ada beberapa dokter, katanya nanti setelah menderita, kan harusnya 3 bulan ya menunggu untuk vaksin, katanya nanti boleh. Tetapi ini saya masih mencari infonya. Nanti kalau misalnya memang benar-benar saya sudah memastikan bahwa tidak perlu menunggu 3 bulan, langsung vaksin aja ya. Tetapi harus nunggu kabar dulu ya dari Kemenkes ya, karena memang kalau dipikir sih sebenarnya gini, orang yang sudah pernah kena COVID ya, itu tuh sama aja seperti orang sudah divaksin gitu loh. Bedanya kalau COVID yang penderita COVID yang pernah kena COVID itu tuh virus hidup yang masuk langsung gitu loh. Kalau vaksin virus yang sudah dimatikan, itu bedanya ya. Nah ini nanti sebenarnya sudah sembuh itu kebentuk kekebalan tubuh. Nah kekebalan tubuh yang sudah terbentuk ini memang nanti akan turun gitu loh, selama sudah ada penelitiannya 3-6 bulan akan turun gitu loh. Makanya kenapa diwajibkan setelah menderita COVID 3 bulan kemudian harus booster vaksin lagi. Karena apa? Untuk melatih kekebalan tubuh kita lagi gitu loh. Yang turun itu jadi meningkat lagi gitu loh, untuk jaga-jaga gitu loh. Makanya yang paling penting itu yaitu protokol kesehatan vaksinasi. Nah, itu pencegahan yang memang benar-benar harus kita lakukan gitu loh. Dan mencegah untuk lebih menyebarnya lebih cepat, yaitu yang melakukan 3T itu. Jadi kalau udah ada gejala, nggak usah deh langsung melakukan isolasi mandiri. Kalau sayang sama keluarga, jangan kontak sama keluarga. Kalau misalnya, aduh badan gak enak nih, ada demam nih, ada pilek, udah langsung isolasi. Dan kalau memang kemarinnya sempat kontak, langsung lapor atau langsung tracing sendiri boleh, langsung cekan, saya mau cekan keluarga saya PCR semua, boleh, silahkan, itu lebih bagus. Nah kalau misalnya ada keluarga dari karyawan Pegasol, langsung aja, dok ada keluarga saya ini dan saya juga ini. Gitu. Nanti saya sarankan ini minum obat ini, lakukan isoman selama ini. Nanti saya kasih panduan untuk isoman yang yang benar gitu loh di rumah. Mau di rumah, mau dimanapun, tetap isoman gitu lah. Tetap lakukan isoman. Jadi nggak bisa keluar ke mana-mana gitu. Kalau mau keluar untuk berjemur nggak masalah, tapi di lingkungan rumah aja ya. Jadi jangan sampai keluar ke tetangga-tetangga gitu kan, kasihan juga ya. Yang Moderna, yang Pfizer sih karena kita kan baru masuk, belum ada nih ya yang di Indonesia nih baru datang. Hari ini baru datang 1,5 juta vaksin. Ya, jadi jangan takut, apapun vaksin itu tetap bagus ya. Nah, yang Moderna ini, yang katanya untuk nakes ya, untuk nakes dulu nih yang Moderna. Tetapi ada beberapa saya dapat berita di daerah Kutai itu warganya sudah dapat Moderna. Ya, nah yang Moderna ini akan sakit di bagian tempat penyuntikan itu yang paling banyak 80%. Sakit itu selama 3 harian, sampai 3-5 harian itu masih sakit, dan sakitnya itu skala 6-10, lumayan sakit. Ya sebelum vaksin lah, sudah sedia multivitamin, sudah sedia Panadol atau Sanmol, boleh ya. Jadi Panadol atau Sanmol itu untuk pertama fungsinya itu Panadol Sanmol dia menurunkan demam. Kedua efeknya itu dia anti nyeri gitu loh. Dia bisa buat pusing juga ya. Jadi Panadol tuh bukan hanya, dok kok saya dikasih Panadol nyeri, kan itu obat demam gitu kan. Tenang aja, nggak usah khawatir. Itu tuh ada anti nyeri gitu loh Panadol itu. Cuma makannya harus diminumnya harus setelah makan ya. Jadi
reaksi adanya gejala itu reaksi dari antibodi kita untuk melawan vaksin yang masuk itu gitu loh, untuk membentuk kekebalan tubuh. Jadi malah bagus gitu loh ya. Karena tiap orang kan responnya beda-beda. Ada orang yang nggak gejala sama sekali. Tenang aja, tetap kebentuk. Karena apa? Dia mungkin kekebalan tubuhnya lebih kuat. Gitu aja ya.